Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B, dimanapun kalian berada, semoga anak-anak masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa belajar ya tentang pembelajaran matematika, yaitu membahas tentang materi lanjutannya kemarin. Minggu kemarin ya anak-anak sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, untuk hari ini hari Rabu ya kita akan membahas matematika lagi, namun tentang pembagian bilangan pecahan. Nah, di buku paket matematika ada pada halaman 37, yaitu tentang operasi pembagian pecahan. Nah, anak-anak bisa buka pada buku paket matematikanya di halaman 37 ya, nanti terkait tentang materi hari ini. Pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan itu bisa kita lakukan dengan dua hal atau dua cara. Yang pertama adalah dilakukan dengan membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua adalah apabila salah satu pembilang atau penyebutnya tidak dapat atau habis dibagi, maka akan digunakan perkalian silang. Ya. Nah, jadi teori 1 ini gugur ketika di teori 2 ini kita kaitkan. Artinya apa? Pada teori 1 ini nanti tidak akan terpakai jika apa? Jika pembilang atau penyebutnya itu tidak dapat habis dibagi. Ya. Pak, saya masih bingung. Maka dari itu mari kita akan praktekkan tentang bagaimana cara membagi pecahan. Pembagian pecahan ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, itu ada pada halaman 37 anak-anak. Ya. Ustadz akan berikan contoh pertama, yaitu tentang operasi bilangan pecahan 3 dibagi 1/4. 3 ini adalah bilangan asli dibagi 1/4. 1/4 ini adalah pecahan biasa. Nah, kalau di buku paket itu contohnya adalah 6 bagi 5/7 ya. Nah, perhatikan nanti penyelesaiannya adalah seperti apa. Nah, 3 ini bisa kita jadikan 3/1. Artinya bilangan asli berapapun jika dijadikan pecahan biasa itu bisa ditambahi per 1. Misalkan 100 ya 100/1, 50/1, 17 berarti 17/1. Nah, dibagi 1/4. Nah, kita lihat 3 dibagi 1 otomatis 3 nanti ya. 1 dibagi 4 tidak bisa. Maka ini tidak akan bisa kita selesaikan pada teori 1 tadi. Karena apa? Karena ada salah satu baik itu pembilang maupun penyebut yang tidak habis dibagi. Di sini adalah penyebutnya 1 bagi 4 tidak bisa. Ya, maka kita akan menggunakan teori yang kedua, yaitu apa? Perkalian silang. Artinya kita bisa merubah menjadi perkalian itu dengan syarat sang pembagi ini dibalik. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, seperti ini. 1/4 menjadi 4/1. Nah, setelah itu operasi ini bisa menjadi perkalian dan kita langsung untuk menyelesaikan dalam bentuk perkalian. 3 kali 4 dengan penyebutnya adalah 1 kali 1. 3 kali 4 berapa? Yaitu 12. Sedangkan 1 kali 1 adalah 1. Nah, hasilnya adalah 12 ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jika memang nanti tidak bisa untuk apa istilahnya dibagi, maka kita akan menggunakan perkalian dengan syarat apa? Dengan syarat sang pembagi tadi itu dibalik. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang ini akan menjadi penyebut. Nah,
Bagaimana dengan contoh yang nantinya bisa langsung habis dibagi? Contoh 2 ini Ustadz berikan 4/5 dibagi dengan 2. Ini adalah pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, ya, kebalikan dari tadi. 4/5 dibagi 2/1. Anak-anak lihat 4 dibagi 2 bisa apa tidak? Bisa, ya. 5 bagi 1 bisa apa tidak? Bisa. Sehingga apa? Sehingga ini langsung kita bagi saja. 4 bagi 2 itu 2, 5 bagi 1 itu adalah 5. Sehingga 2/5. Tidak perlu kita merubah ke perkalian. Karena apa? Karena teori 1 tadi ya itu terpenuhi, sama-sama bisa dibagi baik pembilang maupun penyebutnya. Syaratnya apa? Ya, anak-anak harus bisa perkalian dan juga pembagian. Kalau tidak bisa, itu nanti tidak akan menemukan hasil akhirnya, ya. Contoh yang ketiga, Pak Ustadz cari pada latihan 25 di nomor ke-6. Kalau anak-anak lihat buku paketnya di nomor 6, ya, 12 dibagi 1/4/7. Ini ada pecahan campuran. Bagaimana menyelesaikannya? Seperti biasa, ya, pecahan campuran itu harus kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ini 12/1 dibagi, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Yang pertama awal dulu, ya, yaitu kita kalikan penyebut dengan bilangan asli, yaitu 7 kali 1 terus ditambah dengan pembilang, yaitu 4. 7 kali 1 7 tambah 4 itu adalah 11, sehingga pembilangnya adalah 11 dan penyebutnya adalah tetap. Setelah tahu seperti ini anak-anak perhatikan, 12 dibagi 11 bisa apa tidak? Tidak bisa, ya. Maka jika tidak bisa, teori 1 itu tidak terpakai, maka teori yang kedua kita pakai, yaitu kita ubah ke perkalian dengan syarat apa? Dengan syarat si pembagi ini 11/7 ini kita balik, pembilangnya kita taruh penyebut, penyebutnya kita taruh pembilang, sehingga menjadi 7/11. Setelah sudah seperti itu baru tinggal dikalikan, ya, 12 kali 7 1 kali 11. 12 kali 7, ya, yaitu 84. Sedangkan 1 kali 11 itu adalah 11. 84/11. Yang kedua kita akan membagi 2 pecahan. Ini adalah sama-sama pecahan, ya, tapi tadi kan ada bilangan asli, ya. Sekarang ada hanya pecahan. Latihan 26, ya, dibuka pada halaman 39, ya. Ustadz contohkan di nomor 1. 3/8 dibagi 1/2. Perhatikan di sini. 3 dibagi 1. Bisa apa tidak? Bisa, ya, yaitu berapa? Ayo. Ya, benar, 3. 8 bagi 2 berapa? Bisa apa tidak? Bisa. Berapa? 4. Sehingga kita langsung membagi saja. 3 bagi 1 itu 3, 8 bagi 2 itu adalah 4. Itu secara langsung pada teori 1 tadi, ya. Jika bisa dibagi, maka langsung kita bagi saja. Bagaimana yang tidak bisa dibagi? Ustadz berikan contoh di nomor yang kedua, tetap pada latihan 26. Contoh 2. 3/4 dibagi 2/15. Perhatikan anak-anak. 3 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Maka kalau sudah tahu tidak bisa, kita akan gunakan di teori yang kedua, yaitu mengubahnya dalam bentuk perkalian dengan syarat si pembagi ini, ya, itu diubah atau dibalik, yaitu menjadi 15/2. Seperti ini. Sehingga apa? Kita langsung kalikan 3 kali 15, penyebutnya 4 kali 2. 45/8. Kalau seperti ini anak-anak, ya,
kita bisa merubahnya ke bentuk pecahan campuran. Karena apa? Karena syaratnya terpenuhi, yaitu pembilang ini lebih dari penyebut. Nah, jadi kita bisa merubahnya ke bentuk pecahan campuran juga. Nah, 4, 5 bagi 8. Nah, yang paling mendekati itu kan 5. Ya, kalau 6 kebanyakan 48. Kalau 5 kan 40. Nah, sisanya kan tinggal 5. Sisa ini kita taruh di pembilang, sedangkan hasilnya 5 tadi kita taruh sebagai bilangan asli. Ya, 5 per 8. Nah, ini pernah kita pelajari di awal, yaitu tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh yang ketiga. Nah, Pak Ustadz berikan di nomor yang ketujuh. Nah, ini tentang ada pecahan campuran juga, ya, dibagi dengan pecahan biasa. Nah, 4 per 5 dibagi 3 per 4. Nah, penyelesaiannya adalah kita selesaikan dulu, ya, pecahan campuran ini kita rubah ke pecahan biasa dengan cara yang kemarin, ya, yang dulu, yaitu 5 kali 4 itu 20 ditambah 4 itu 24, ditaruh di pembilang, sedangkan penyebutnya adalah tetap 5 dibagi 3 per 4. Nah, karena dilihat, ya, 24 bagi 3, ya, memang bisa 8. Tapi kalau penyebutnya 5 dibagi 4 tidak bisa, maka teori 1 tadi gugur. Kita akan gunakan teori yang kedua, yaitu apa? Yaitu mengalihkan. Operasi pembagian diubah menjadi operasi perkalian, sehingga pecahan yang terakhir atau pecahan pembagi ini kita ubah atau kita balik menjadi 4 per 3, ya, dari 3 per 4 menjadi 4 per 3. Setelah itu baru kita kalikan 24 kali 4, yang bawah penyebut 5 kali 3, ya, 24 kali 4 yaitu 96, 5 kali 3 yaitu 15, sehingga 96 per 15. Nah, ketika anak-anak tahu hasil akhirnya seperti ini, maka anak-anak perhatikan, kalau pembilangnya lebih dari penyebut, maka kita bisa merubahnya ke bentuk pecahan apa? Ayo tadi, yaitu pecahan campuran. Dengan 96 dibagi 15 itu yang paling mendekati berapa? Ayo, 6, ya. Kalau 6 kan 90, kalau 7 itu 105, ya, karena 7 kali 15 kan 105 kebanyakan. Kalau 6, ya, 15 kali 6 itu 90, karena di sini 96 berarti sisanya adalah 6. Nah, 6-nya ditaruh di pembilang, sedangkan bilangan aslinya adalah 6 hasil tadi, yaitu 6 per 15. Nah, ya, saya kira itu, ya, pahamlah anak-anak, ya, mudah kok. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah pembagian dua pecahan campuran. Nah, sama dengan tadi, ya, kita ubah dulu. Nah, pertama adalah 1 2 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5 per 3 dengan cara tadi. 2 seperempat menjadi 9 per 4. Nah, setelah tahu ini, anak-anak bisa lihat kalau memang ada yang tidak bisa dibagi, ya, misalkan 5 dibagi 9 tidak bisa, maka kita gunakan perkalian dengan cara apa? Merubah sang pembagi tadi, yaitu 9 per 4 menjadi 4 per 9, ya, dibalik. Nah, sehingga apa? 5 kali 4 dan 3 kali 9 yang bawah atau penyebutnya. 5 kali 4 itu 20, sedangkan penyebutnya adalah 3 kali 9 yaitu 27. 20 per 27. Ketika kita lihat ini hasil akhirnya, maka ini tidak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Karena apa? Karena pembilangnya itu kurang dari penyebut, ya. Nah, baik, untuk itu kita akan lihat di halaman 40, ya. Ustadz berikan contoh latihan 27. Nah, di buku itu bukan latihan 26, itu sudah menginjak pada latihan 27. Nah, di buku itu salah, ya, sampai tinggal coret saja, diganti latihan 27, bukan 26. Di nomor 10, nah, di situ perhatikan berapa pecahannya, yaitu 3 2 per 3 dibagi 2 5 per 8. Dengan cara kayak tadi, ya, kita lihat, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 2 per 3
diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 11/3. Yang satunya 25/8 diubah ke pecahan biasa, yaitu 21/8. Dari dua pecahan ini ketika dibagi ternyata tidak bisa. 11 bagi 21 itu tidak bisa. Ya, 3 dibagi 8 juga tidak bisa. Maka kita gunakan perkalian dengan membalik 21 ini menjadi 8/21. Setelah itu baru kita kalikan 11 kali 8 itu berapa, 3 kali 21 ini nanti berapa, yaitu 88/63. Hasil akhir ini bisa kita pecah menjadi pecahan campuran lagi, yaitu dengan apa? Dengan membagi 88 bagi 63, nanti sisanya berapa? Ya, 1/25/63. Ini adalah pecahan campuran. Nah, itu ya anak-anak untuk pelajaran hari ini untuk matematika, yaitu pembagian pecahan, baik pecahan itu bilangan bulat, terus pecahan biasa, pecahan campuran. Tapi intinya adalah yang bisa Ustadz simpulkan, jika dalam pembagian pecahan itu ada yang tidak bisa dibagi, baik itu bilangnya ataupun penyebutnya, maka kita bisa menggunakan cara mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian dengan syarat apa? Yaitu dengan syarat kita membalik sang pembagi tadi atau dibalik pecahan yang paling akhir sebagai pembaginya. Ya, itu. Jangan sampai dibalik yang depan ya, tapi tidak boleh yang belakang yang harus dibalik. Nah, itu yang dapat Ustadz simpulkan ya dari pembagian pecahan tersebut. Nah, itu dulu ya, sekian untuk pembelajaran matematika kelas 5B tentang pembagian pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.